Saatnya Anda mendengarkan Sandiwara Radio Titik Temu, episode 9, Menyatu Kembali. Naskah karya Ira Anastasia, penata musik dan suara Hendy Riyadi, sutradara Rizal Wijaya. Dalam episode kali ini akan hadir Astagfirullah, tulang lengan bawah sama tulang rusuk ada yang patah. Masih akan ada operasi kedua katanya. Deborah Tanya sebagai Tranya. Giliran minuman aja, maunya ngebut. Giliran di perjalanan tadi, aku ngegas dikit, pelan-pelan Pak Supir. Aris Syakbani sebagai Sakti. Belum lagi aku mikirin anak-anak untuk masuk TK tahun depan. Aku pelihara tuyul aja kali ya. Jonathan Sinaga sebagai Pertibi. Ini apa lagi sih Bumi nih ya? Dari tadi sibuk banget miara tuyul mulu. Dan Eva Tarigan sebagai Tasya. Selamat mengikuti. Hainya, udah lama. Enggak kok, baru nih. Loh, kamu bareng Sakti? Hai Nya, apa kabar selebgram? Halah, sebelgram kali bukan selebgram. Selamat sore Kak, selamat datang di Titik Temu Coffee. Mau langsung pesen atau mau lihat-lihat menu dulu? Saya ice cappuccino aja ya Mbak. Langsung pesen aja lah Mbak. Saking seringnya kesini saya udah apal sama menunya. Saya mau yang biasa ya, green tea frappuccino. Pakai whipped cream Mbak. Kalau aku es caramel latte deh Mbak. Udah, itu dulu kayaknya. Baik, ditunggu ya. Terima kasih Mbak. Ngebut ya Mbak. Aduh, haus banget nih soalnya saya. Oh, baik, saya siapkan secepatnya ya Kak. Giliran minuman aja, maunya ngebut. Giliran di perjalanan tadi, aku ngegas dikit, pasti dia ngoceh-ngoceh. Pelan-pelan Pak Supir. Lah, aku sebagai sahabat yang baik tuh kan mengingatkan. Kamu tahu kan, batas kecepatan kendaraan paling tinggi itu 50 km per jam untuk kawasan perkotaan dan 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Kamu mau memangnya kalau didenda? Di Indonesia tuh ya, sanksi berupa denda bagi pengemudi kendaraan yang melanggar aturan batas kecepatan itu paling banyak Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan. Duit segitu mah mendingan buat jajan kopi lah. Bisa bikin melek 1 minggu. Ngapain juga melek 1 minggu? Mau nonton wayang golek? Loh, Tas, tumben kamu gak bawa mobil? Hehehe, iya dong. Tadi pagi aku naik Transjakarta. Loh, kamu... Aku ditemenin Mas Bagas. Wah. Kamu utang cerita banyak nih kayaknya. Tenang, santai semuanya. Nanti aku bakal cerita. Sekalian kita tunggu Tibi datang ya, biar sekalian nih ceritanya. Ngomong-ngomong, Portibi tuh gak bales-bales loh dari kemarin chat aku. Kayaknya WhatsApp-nya gak aktif deh. Oh iya ya? Gak ada kabarnya ya, Nya ya? Ngabarin kamu gak sih, Sak? Enggak tuh, sibuk kali. Coba ya aku telepon ya. Iya, boleh. Masa iya tapi segitu sibuknya sampai lasin WhatsApp-nya aja Senin yang lalu. WhatsApp kan udah kayak kebutuhan primer gak sih? Apalagi buat kerjaan. Yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. By the way, gak aktif nih handphonenya. Coba, aku cek dulu ya akun Instagramnya ya. Instagramnya juga gak ada update nih. Tunggu. Aku itu follow akun IG istrinya deh. Coba aku kirim pesan ya ke dia. Loh, kok istrinya posting lagi di rumah sakit nih? Coba, mana? Coba lihat. Nih. Foto lama kali. Enggak, baru kemarin loh ini. Siapa ya yang sakit? Nyak, coba deh kirim pesan di DM ya coba. Gak ada nomor istrinya ya? Duh, aku gak punya lagi nomor istrinya. Permisi, pesanannya silakan. Sudah keluar semua pesanannya ya Kak. Kalau butuh apa-apa lagi, silakan panggil saya ya Kak. Makasih. Terima kasih Mbak. Istrinya lagi online IG nih. Langsung dibalas chat aku. Apa katanya? Apaan? Astagfirullah, Portibi kecelakaan. Hah? Serius? Sekarang di mana? Keadaannya gimana, Nya? Astagfirullah, tulang lengan bawah sama tulang rusuk ada yang patah. Keadaannya sekarang sadar dan stabil, tapi masih akan ada operasi kedua katanya. Kita kok bisa nggak tahu sih? Dirawat di mana sih, Nya? Kesana yuk. Tunggu. Kata istrinya bisa nih, harusnya masih keburu sih. Info dari istrinya jam besuk malam itu dari jam 6 sampai jam 8. Boleh? Loh, tapi kita bertiga. Masa kita cengtri? Cengtri? Bonceng tri alias bonceng 3. Emang si Sakti nih, Meh. Suka aneh-aneh bahasanya. Ngawur kamu, ngelanggar aturan ah.
Motor tuh didesain cuma buat 2 orang. Kalau kita pakai kendaraan dengan nggak semestinya, pasti akan ada konsekuensinya loh. Entah itu masalah keseimbangan, sampai potensi kecelakaan jadi tinggi. Dan buat pengendara yang melanggar bisa kena pasal hukuman pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda 250.000. Enggak. Udah, kita naik MRT aja yuk biar cepet. Motor kamu dititipin di sini aja lah. Aman. Kamu kenal kan sama tukang parkirnya? Nanti kan kita balik lagi ke sini. Sebentar, aku coba cek jalur kendaraan umumnya di Move It ya. Move It? Iya, Move It, aplikasi penunjuk rute buat semua jenis angkutan umum. Jadi nih, kita tinggal masukin lokasi awal dan tujuan akhir kita. Nanti dia cariin rute sama kendaraan umum yang bisa kita pakai. Aplikasi ini ngebantu banget loh. Masyarakat jadi bisa dapat informasi seputar rute semua angkutan umum yang ada di kawasan Jabodetabek. Mulai dari angkot, Transjakarta, sampai KRL komuter lain. Dan aplikasi ini online, jadi kita bisa tahu berapa lama lagi sih kendaraannya sampai. Jabodetabek doang? Enggak, selain Jabodetabek, setahu aku tuh ada di kota-kota besar kayak Surabaya, Batam, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, sama Medan. Oke, kita bisa naik MRT nih sampai Lebak Bulus, terus transit naik... Kenapanya? Harus nyambung bis sih ini untuk rumah sakitnya. Kamu... Aku gak apa-apa kok, tenang. Kamu sendiri gak apa-apa ke rumah sakit? Enggak, I'll be okay. Tasya, kenapa emangnya? Enggak, Tasya tuh agak males kalau harus naik bus. Katanya takut desek-desekan. Dasar manja. Bodoh. Kita langsung bayar ke kasir aja yuk, biar cepet. Iya, buruan, habisin minuman kamu, Tas. Iya, bentar. Aku tuh suka banget deh naik MRT ini. Sama, aku juga. Kecepatan maksimum MRT itu sampai 110 km per jam. Terus jalurnya juga nggak pakai macet sama sekali. Seru kali ya kalau jalurnya ditambah. MRT fase 2 emang on progress kok, Sak. Fase 2 itu nanti jalurnya dari Bundaran HI sampai Ancol Barat. Target penyelesaian fase 2A segmen Bundaran HI sampai Harmoni pada Maret 2025. Nah, nanti Harmoni sampai kota di Agustus 2027. Sedangkan pembangunan fase 2B dari kota sampai Ancol Barat masih dalam tahap studi kelayakan. Wih, keren. Gak cuma itu, fase 3 rencananya bakal dibangun mulai 2024 dari Cikarang, Jawa Barat sampai Balaraja, Banten yang ngelewatin DKI Jakarta. Ada juga rencana fase 4, koridor Fatmawati sampai Taman Mini Indonesia Indah. Kapan-kapan cobain LRT yuk. Kamu udah pernah nyoba belumnya? Iya udah dong. Beda banget ya sama MRT? Beda, jadi dari sisi perlintasannya nih, kalau jalur MRT itu jalur layang dan bawah tanah. Kalau LRT cuma ada jalur layang aja. Saat ini MRT lebih banyak menempatkan stasiun di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sementara itu, LRT Jabodebek dibangun untuk masyarakat yang rumahnya di daerah penyangga Jakarta, kayak Cibubur, Bekasi, ya yang setiap harinya kerja dan beraktivitas di Jakarta lah. I see. Iya, jadi masyarakat yang tinggal di daerah penyangga ibu kota Jakarta sekarang juga punya alternatif moda transportasi lain yang lebih bebas macet. Oh, enak dong ya? Iya, jadi nggak perlu lagi pakai kendaraan pribadi kan kalau ada LRT buat ke Jakarta. Terus beberapa stasiun LRT juga udah terintegrasi sama moda lainnya. Misalnya kayak KRL, MRT, bahkan stasiun LRT Halim itu sekarang udah terintegrasi loh dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Halim. Nya, ngomong-ngomong, kamu udah kabarin istrinya Tiwi belum? Kalau kita mau jenguk sekarang. Udah, tapi istrinya tadi minta maaf gak bisa nemenin kita. Karena harus ngurus anak-anaknya di rumah. Dia baru berangkat lagi jam 9 malam dari rumah. Kayaknya sekalian nginep deh di rumah sakit buat jagain Tibi. Bendungan Hilir. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you.
Tibi. Hai guys. Wah, senangnya kalian mau datang sini. Bi, astaga, kok parah gini sih, Bi? Kok kamu gak cerita-cerita sih? Ih, kita khawatir banget tahu. Parah apanya sih? Ini lihat deh, aku masih bisa ketawa-tawa kayak gini. Tapi ini kamu satu kamar cuma sendirian gitu? Seharusnya sih satu kamar berdua. Untungnya sedang tidak ada pasien lain. Bi, kita tadi ngumpul di tempat biasa. Kita bingung, kenapa kamu gak ada kabarnya? Gimana ceritanya sih sampai kecelakaan gitu? Iya, dan kita minta kronologis lengkap selengkap-lengkapnya pokoknya. Waktu kecelakaan kemarin itu, aku habis pulang lembur. Kejadiannya sekitar jam 12 malam lah. Mungkin karena terlalu capek, energiku terkuras seharian di kantor. Malah banyak pikiran, ditambah mengantuk. Sepertinya aku microsleep. Microsleep? Iya, microsleep. Microsleep itu istilah saat orang hilang fokus cari tiba-tiba dan tidur kilat selama 5 detik atau sampai 2 menit. Penyebabnya antara lain adalah kelelahan, kurang tidur, atau melakukan sesuatu hal yang monoton. Jadi intinya kamu tuh ketiduran gitu waktu nyetir motor? Kayaknya sih gitu. Astagfirullah. Tibi. Kata saksi mata, motorku tiba-tiba nabrak mobil depan. Aku oleng ke kanan, lalu jatuh dan dihantam sama truk yang ada di jalur kanan. Aku masuk kolong truk dan terseret jauh. Astaga, Aduh, aku aja takut banget kebayanginnya nih. Aduh, Bi, please jangan diulang lagi ya. Kalau kamu ngantuk pas nyetir, tolonglah minggir dulu. Istirahat sebentar, tidur sebentar. Mau diulang bagaimana sih, Nya? Motorku habis terlindas truk sampai gak berbentuk tau. Ya Tuhan. Handphoneku mungkin terlempar jauh atau ikut terlindas, aku gak tahu. Udahlah, gak punya handphone aku. Aku gak sadar juga waktu itu. Makanya gak mungkin aku kabarin kalian. Polisi aja dapat alamat rumahku dari KTP. Lagi ada event kantor memangnya, Bi? Lembur sampai tengah malam begitu? Ada masalah kantor sih lebih tepatnya. Kenapa, Bi? Tahu kan klien aku bagian keuangan? Singkat cerita, aku salah hitung anggaran untuk event mendatang. Anggaran justru minus sampai sekitaran 100 juta rupiah. Ya Tuhan. Coba deh ceritain detail ke kita. Gak paham soalnya. Miskom sih sebenarnya, miskomunikasi. AE kantorku salah kasih spek barang. Dan aku sebagai bagian keuangan pun tak kenapa aku gak nalar waktu baca spek barang. AE kantorku hanya menulis sewa screen ukuran 6x4 meter. Jadi ya aku carikan aja sewa screen proyektor ukuran 6x4 meter dengan harga sewa 600 ribu. Padahal acaranya event outdoor di Car Free Day. Yang dibutuhin ya LED screen outdoor yang harga sewanya 21.600.000. Aduh. Sementara kami ada 5 event. Total kerugian awalnya 105 juta. Akhirnya semalaman kami utak-atik budget lagi. Kerugian bisa mengerucut ke 60 jutaan. Bosku gak mau tahu. Dia masih kekeh harus ada margin untung. Karena kami masih jauh dari target perusahaan. Akhirnya bagaimana, Bi? Entahlah, kan aku kecelakaan. Handphoneku hilang. Aku belum bisa bahas ini lagi dengan timku. Loh, memangnya teman kantor kamu belum ada yang ngejengukin gitu, Bi? Baru AE ku itu aja. Itu pun dia jenguk waktu aku belum sadar. Jadi aku belum bahas kelanjutan kasusnya. Mentok-mentoknya sih, kami harus ganti uang perusahaan. Ya ampun, Bi. 60 juta itu gak sedikit loh. Gak ada dana cadangan emang dari kantor? Petty cash atau apa gitu? Ini pertama kali kamu ngelakuin kesalahan kan? Dan lagian kayaknya bukan sepenuhnya salah si Tibi lah, Nya. Gak ada, Nya. Aku kasihan sama Pandu. Kawanku yang bagian keuangan juga. Dia pasti dicecer habis-habisan tuh sama bosku. Sementara aku malah di sini tidur-tiduran. Gak membantu sama sekali. Aku serasa lari datang jawab. Kamu kecelakaan loh, Bi. Lagian siapa sih yang mau celaka? Itulah. Aku pun di sini nggak tenang. Kasihan Pandu dan Cindy. Kami harusnya tanggung jawab bertiga sebagai tim. Kamu udah punya rencana apa, Bi, untuk menyelesaikan masalah ini? Entahlah, Sak. Pandu sudah bilang, nggak mungkin kalau kita bertiga patungan 20 juta per orang. Sedangkan istrinya mau melahirkan. Aku pun nggak mungkin. Tadinya sempat mikir nih, aku mau jual motor. Tapi ternyata motorku malah hancur. Tinggal dikilokan sajalah tukang loak. Jangankan motor, handphone pun aku gak punya. Gak ada yang bisa aku jual untuk menutup kerugian kantor. Putri, istriku, kemarin malah harus mengganti biaya bengkel mobil yang aku tabrak. Walau ada BPJS untuk membayar rumah sakit,
Tetap aja pengeluaran kami membengkak. Putri yang harus bolak-balik ke rumah sakit, biaya pesawat untuk mamaku yang datang dari Medan untuk bantu jaga anak-anak. Belum lagi aku mikirin anak-anak untuk masuk TK tahun depan. Aku pelihara tuyul aja kali ya. Hush, ngawur kamu. Kemarin istriku punya rencana untuk dia kembali ke rumah orang tuanya dan kerja dengan orang tuanya. Rupanya perkebunan orang tuanya di Tanah Karo maju pesat, karena sekarang mereka juga merambah ke hidroponik. Mereka kekurangan orang. Nah, pas sekali, ternyata dia rindu kali kerja. Background dia yang marketing cocok untuk memasarkan hasil-hasil sayuran hidroponik ke kota-kota sekitar Karo. Kebetulan kontrakan rumahku bulan depan habis, jadi kemungkinan aku akan jadi anak kos. Sementara Putri dan anak-anak akan mengungsi dulu ke rumah orang tuanya. Sambil kami menabung lagi, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak. Kamu mending fokus sembuh dulu aja deh, Bi. Sekedar saran aja nih ya. Itu kan keputusan yang besar. Pasti ada konsekuensi di baliknya. Harus dipikirkan masak-masak. Bener, Bi. Walaupun Tasya jomblo dan suka sok ngasih nasihat pernikahan, tapi aku setuju kok dengan dia. Kujitak nih, Sat ya. Dulu waktu aku kecil, waktu Amang, bapakku masih ada, Amang punya sepatu yang selalu dipakainya ke kantor. Pernah aku coba pakai. Aku ingat betul rasanya berat. Aku pikir mungkin karena waktu itu aku masih kecil, sehingga sepatu Amang terasa berat. Tetapi saat aku sudah dewasa, sepatuku juga ternyata terasa berat. Ternyata yang membuatnya berat adalah tanggung jawab yang harus dipikul di setiap langkah kaki sebagai kepala keluarga. Aku yakin kamu kuat. Tibi nih, bikin mewek deh. Kamu tahu kan, Bi? Kamu bisa cerita ke kita agar beban masalah kamu tuh berkurang. Kalau emang kami bisa bantu, pasti akan kami bantu kok. Bi, kamu masih hafal spek LED screen outdoor yang kamu butuhin gak? Aku punya kenalan pemilik event organizer yang punya LED screen outdoor. Dulu kami pernah kerja bareng. Aku coba kontak dia ya. Siapa tahu dia mau aku ajak barter endorse di channel YouTubeku dengan bayaran dipinjemin LED screen outdoornya. Kalau dia bisa pinjamin gratis, masalah kantor kamu bisa diteken kan? Bener. Coba deh, cepat tanyain ya. Aduh, keren banget memang ya sahabat selebgram kita ini. Udah aku bilang, aku itu sebelgram. Tapi aku gak janji ya. Aku akan coba lobby dulu. Terima kasih, Nya. Soal handphone, kamu gak usah khawatir ya. Kemarin aku habis outing kantor dan menang door prize handphone. Ya udah, buat kamu aja. Tapi memang ya, bukan high-end banget handphonenya. Tapi lumayan lah, bisa kok buat dipakai. Besok ya, aku kirim pakai ojek online. Jangan repot kali Tas. Gak kepake juga di aku. Lagian kalau ada handphone kan kamu bisa bercanda sama kita. Bisa nonton film, bisa denger lagu, bisa video call sama anak-anak, bisa main games. Jadi kamu tuh ya gak bosan-bosan amat di sini. Terima kasih banyak lah Tas. Aduh, speechless aku punya sahabat seperti kalian. Bi, soal kerjaan kamu? Entahlah Sak. Aku udah pasrah aja kalaupun dipecat. Beli tuyul di mana sih? Masih aja tuyul nih anak ya. Ngepet aja lo udah. Bi, denger dulu. Oh iya maaf. Apa-apa? Kantorku saat ini tuh lagi melebarkan sayap. Kebetulan ada 2 klien besar masuk berbarengan. Kontrak sudah aman. Rencana proyek tuh akan dimulai awal tahun depan. Sekitar 2 atau 3 bulan lagi gitu. Ada juga beberapa klien kecil yang masih berjalan. Kebetulan bagian keuanganku belum lama ini protes karena kerjaannya semakin banyak. Kantorku kayaknya butuh orang keuangan baru, Debi. Kau mau kan? Alhamdulillah. Loh, nggak bahaya tah? Yang bahaya itu kamu, Bi. Seharian bengong doang liatin langit-langit rumah sakit sambil mikir kiat-kiat merah tuyul. Kasihan itu langit-langit. Lama-lama grogi kamu liatin terus. Yang betul lah kau. Jangan cuma karena kasihan. Enggak lah, Bi. Kantorku tuh memang butuh. Tapi aku bakal ngobrol dulu dengan Rio dan Prima, partnerku. KKN lainnya namanya. Bi, aku tuh kenal kamu sudah lama. Aku tahu kemampuan kamu. Aku tahu skill kamu. Aku tahu kamu teliti. Kamu rajin, kamu mumpuni. Bukan KKN dong namanya. Aku rekomenin kamu. Biar adil, nanti Prima dan Rio yang akan interview dan tes kamu. Bagaimana?
Widih, sakti memang sakti mandraguna ternyata ya. Bisa aja Tasya. Betul ya, Sak? Jangan hanya karena mentang-mentang aku sahabatmu, aku jadi dapat privilege. Aku malah takut menghancurkan nama kamu nanti. Enggak lah, Bi. Ya Tuhan, aku bersyukur kali punya sahabat macam kalian. Entah apa yang udah aku perbuat di masa lalu sampai seberuntung ini aku. Males aku. Lah, kenapa? Biasanya nih, kalau udah kayak gini, Portibi suka tiba-tiba berubah jadi Teletibi deh. Berpelukan. Kan. Seandainya lancar nih, kalau Tibi jadi pindah ke perusahaan sakti, sebelum Tibi masuk, gimana kalau kita liburan bareng dulu? Hah? Liburan bareng sama Mumi ini? Waduh, bakalan repot deh. Makanya kamu fokus untuk sembuh, Bi. Minum vitamin, makan yang banyak, nurut apa kata dokter. Oh ya, Nya, soal liburan kayaknya aku gak bakalan bisa deh kalau 2 klien besar itu sudah masuk. Iya, jangan dadakan ya, Nya. Soalnya aku mesti ngajuin cuti dulu kan. Beres, mudah-mudahan Tibi bisa sembuh total ya sebelum pindah kerja. Permisi bapak-bapak, ibu-ibu. Beli tuyul di mana ya? Ini apa lagi sih Mumi nih ya? Dari tadi sibuk banget miara tuyul mulu. Kamu kira liburan gak butuh duit banyak? Gak ada uangku. Udah ya, Bi, kamu tenang aja udah. Aku nanti yang bikinin budget seminim mungkin. Pokoknya kamu fokus untuk sembuh dulu, oke? Canggih betul memang si Tranya ini. Kalian gak pengen berpelukan kah? Gak. Ya. Maaf, Bapak, Ibu, jam kunjungan sudah berakhir ya, biar pasiennya bisa istirahat. Iya, Sus. Baik, kami segera keluar, Sus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih suster, udah menyelamatkan saya dari pelukan Teletibi. Ya udah, Bi, kita pamit ya. Tolong sampaikan salam kita ke Putri, istri kamu. Terima kasih banyak ya kalian semua. Aku gak tahu lagi harus Udah, bilang Bi, apa. please stop, gak usah pidato. Oh ya, besok aku kirimin handphonenya ya. Habis itu kita Zoom bareng ya. Aku mau cerita banyak sama kalian. Duh, gak kebayang aku istrinya Tibi. Pasti repot banget deh itu. Anaknya kembar, masih kecil, gak ada yang bantuin. Suaminya harus dirawat juga di rumah sakit. Duh, semoga dia gak lupa ya untuk menjaga dirinya sendiri. By the way, kalian ada yang ngeh gak sih? Di antara kita cuma Tibi yang hampir gak pernah cerita masalahnya ke kita. Iya juga ya. Aku baru sadar loh, Nya. Iya sih. Dari awal kita kenal Tibi tuh selalu ngelawak. Kita tuh gak pernah tahu masalah yang dia hadapin. Aku pernah baca nih ya, katanya gak semua orang humoris itu hidupnya baik-baik aja, alias tanpa beban. Banyak orang yang menampilkan sisi humoris itu sebagai mekanisme pertahanan diri dari suatu hal yang gak pengen mereka tunjukin gitu. Iya, konon mereka tuh menggunakan humor sebagai penegasan bahwa mereka baik-baik aja padahal enggak. Doain kenalanku mau ya guys. Endorse dengan bayaran sewa gratis LED screen outdoor. Iya, doain juga Prima dan Rio setuju untuk mempekerjakan Tibi di perusahaan kami. Aku kirim handphonenya besok pagi-pagi sekali deh, biar kita bisa segera kasih update ke Tibi dan bantu menghibur. Oh ya, ini kita balik ke coffee shop lagi kan? Iya dong, Tas. Kan motorku masih di sana. Duh, semoga gak macet ya ke arah sana ya. Enggak dong, Tas. Kita kan naik MRT. No macet-macet club. Tapi sampai di sana kita sekalian makan ya guys, aku lapar. Setuju, aku juga lapar. Baru saja Anda dengarkan Sandiwara Radio Titik Temu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak episode berikutnya di Radio Jaringan KBR.